Sampurasun. Amin. Ya, bersama saya ini ada Pak siapa Kang? Pak Hendar. Pak Hendar adalah pelaku pertanian ya. Di mana Kang? Di mana Akang teh? Di Kopo Sayati. Oh, Sayati ya. Akang dulu gimana? Petani apa Kang? Saya sebetulnya bukan petani, saya ahli pertamanan. Oh, ahli pertamanan ya. Dan hari ini Ahli pertanian lah ya. lagi iseng-iseng nih teman-teman nih, lagi iseng-iseng coba apa ya Kang? Coba pupuk betani Kang ya. Nah, tadi gimana Kang? Tadi kuma tadi. Saya mencoba dengan ini kan pupuk petani itu kan dia setiap musim tanam itu selalu menggunakan pupuk kimia. Ada mau NPK lah, SP36, ada urea, ada TSP, ada zinc segala macam itu. Dan itu yang pasti petani itu menggunakan pupuk gitu kan. Dalam 1 hektar lahan itu kemungkinan butuh antara 500 sampai 1 ton. Dan itu hanya diserap sekitar 30 sampai 50% saja oleh tanaman. Iya. Nah, sisanya yang 50% itu hanya jadi sampah kimia. Yang terus-menerus merusak tanah sehingga tanah akan rusak fisik dan biologisnya. Sehingga unsur tanah semakin menurun, pH tanah semakin menurun dan unsurannya semakin berkurang. Akhirnya petani akan terus meningkatkan pemasukan pupuknya jauh lebih banyak. Harta petani itu udah berapa ratus juta tuh yang ditanam setiap kali tanam, udah berapa puluh tahun tanah udah sangat rusak. Nah, dengan betani ini itu mampu mengurai mikroorganisme dalam tanah dengan cepat dan dia akan mudah diserap oleh tanaman dan dia akan mampu mengubah sampah kimia tadi menjadi pupuk organik baru. Nah, tadi gimana Kang? Di mana kuma tadi Kang? Nah, ini kan tadi saya pakai SP36 ya, pakai air. Ini tetap bening. Iya. Nah, ini yang pakai betani, ini terurai. Lebih keruh. Iya. Oh, ini menandakan apa Kang kalau gitu Kang? Ini menandakan bahwa pupuk betani mampu mengurai dengan baik mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Terus Jadi, apakah perlu pupuk kimia lagi Kang? Sebetulnya mah tidak perlu. Atau anti hama atau bagaimana? Kalau pakai pupuk betani otomatis tanaman itu akan sehat. Dan kalau tanaman sehat tidak mudah terserang hama. Sama aja dengan manusia, kalau badan lagi sehat kan tidak mudah sakit. Gitu. Nah, ini akan menyehatkan tanaman sehingga kalau tanaman sehat, hama tuh dia tidak mau di situ. Jadi nggak perlu pakai anti hama lagi kan ya? Pakai anti hama, mau pestisida, mau fungisida, mau insektisida itu udah nggak perlu lagi karena kalau itu kan untuk mencegah, untuk membasmi hama. Nah, kalau hamanya nggak ada karena memang hama tidak suka dengan tanaman yang sehat, ya percuma aja pakai pestisida atau fungisida atau insektisida gitu. Ya mungkin analoginya gini Bu Berta atau itu Melda ya. Anggaplah kita sekarang ini sedang ke Papua nih berdua nih. Atau bertiga lah kita ke Papua. Ya. Sama-sama kita ke Papua, ke kota yang sama, ke tempat yang sama. Terus kita sama-sama digigit nyamuk. Nyamuk apa di sana tuh? Malaria kali ya. Ya kan? Saya digigit, Ibu Berta digigit, Ibu Melda digigit. Nah, tiba-tiba ketika digigit, Ibu meriang sakit. Bu Berta juga sama, sakit. Saya enggak. Gitu kan? Padahal sama-sama digigit kan? Ternyata tubuh saya lebih sehat karena saya minum L-Cure. Nah, Ibu Berta tidak minum L-Cure. Mungkin begitu ya? Ya. Begitu nggak? Seperti itu. Seperti itu ya? Karena kalau tubuh sehat, Masuk nggak tuh analoginya tuh? Apa? Masuk. Masuk barang tuh. Masuk Pak Eko. Luar biasa. Ya, lanjut Pak. ya dengan ini akan meningkatkan otomatis kalau tanahnya subur kembali, otomatis hasil panen kan akan jauh lebih bagus. Kan jauh lebih banyak. Yang diharapkan petani itu kan bagaimana dengan lahan yang tetap itu bisa menghasilkan buah yang lebih banyak atau hasil yang lebih banyak. Karena ya petani selama ini kan dia tidak sadar sudah mencemari tanahnya sendiri. Ya kan dengan pupuk-pupuk ini kan itu mencemari tanah sendiri, tanah jadi keras. Kalau pakai ini kan jadi gembur lagi, subur lagi. Semakin lama dipakai semakin subur. Bahkan kalau itu yang pakai pupuk kimia semakin lama dipakai semakin keras, semakin padat. Baik, salam mitra petani, salam hijau, salam subur, petani makmur Indonesia Jaya. Jaya. Atau Kang ya untuk
ininya, untuk pencerahannya, dan kita semakin pede ya. Jangan pupuk petani, mari kita siarkan berita baik ini kepada semua petani. Semoga petani di Indonesia semua sejahtera. Terima kasih.